Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin di sini dan akan selalu di Saci TV, di sebuah channel yang kaya akan misteri dan hantu-hantu ada di sini. Tapi tenang aja, di sini hantunya nggak serem. Di sini hantunya semi-semi komedi. Jadi buat kalian yang penakut tapi suka horor, silahkan nongkrong di sini. Dan sesuai janji aku kemarin bahwa hari ini di puasa hari keberapa ini berarti ketiga, saya akan membawakan kisah mistis atau kisah misteri yang sempat saya alami sendiri beberapa tahun yang lalu. Kira-kira ya 11 tahun yang lalu, berarti di tahun 2011. Waktu itu aku baru memulai bisnis yang baru gitulah ya. Nah, gimana ceritanya, serem atau enggak? Kita langsung aja masuk ke cerita aku sendiri. Masuk! Ceritanya ya gengs ya guys ya. Basically aku ini adalah seorang fashion designer yang memulai bisnis fashion design aku itu di tahun 2005. Kemudian di tahun 2011 aku itu pindah rumah untuk membuat bisnis fashion design ini secara lebih besar. Aku perlu rumah yang lebih besar. Akhirnya aku pindahlah rumah ke daerah Bekasi. Di sana aku mulai ada beberapa karyawan yang aku taruh di rumah aku, ada juga sebagian yang pulang. Nah, aku juga punya dua orang asisten, yang satu namanya Tony, yang satu namanya Erwin. Erwin ini panggilannya Erben ya. Ya Erwin lah, aku manggilnya Erwin aja ya di sini supaya gampang ya. Yang satu Tony, yang satu Erwin. Nah, di tahun 2011 ini tiba-tiba setelah pindah rumah ini, aku ngerasa kok malah usahaku ini sepi, surut. Ya biasa kan ya, namanya juga usaha itu pasang surut, kadang rame, kadang sepi. FYI aja, for your information, aku ini biasa bikin tuh kayak kebaya, gaun pengantin kayak gitu-gitulah ya. Nah, kemudian aku kumpulin lah itu kedua asisten aku, si Tony sama si Erwin ini kan. Kita ngumpul di meja kerja aku, di ruang kerja aku mintain saran gimana nih supaya rame. Nah, salah satu dari mereka, si Erwin ini bilang, gimana kalau kita ikutan bazar aja, karena kan dulu kita sempat rame setelah ikutan bazar tuh di Citos gitu kan. Citos itu buat kalian yang nggak tahu, yang di luar kota, di luar daerah, Citos itu adalah salah satu mall di Jakarta Selatan yang memang sering banget ngadain bazar setiap hari Rabu dan hari Jumat kalau nggak salah ya. Nah, dulu aku sering ikut di situ, tapi belakangan udah nggak pernah lagi karena aku bilang udah mulai rame banget, jadi kita nggak perlu ikut bazar lagi dan udah nggak kepegang lagi kerjaannya gitu kalau siapa juga yang mau nunggu bazar. Nah, tapi ide Erwin kali ini aku terima, kayaknya kamu bagus deh idenya, tapi kita akan ikut bazar di mana? Secara kalau di Citos itu mahal, sehari kan bisa sampai 1 juta lebih. Gimana kalau misalkan kita itu ikut bazar yang harganya lebih murah tapi masih masuk tuh sama pangsa pasar kita yang gaun dan kebaya ini. Nah, akhirnya mereka berdua, si Tony sama si Erwin ini cari lah ya di internet waktu itu, dapatlah ada satu event organizer ada satu IO yang mengadakan bazar di salah satu mall yang waktu itu tuh baru dibuka di kawasan Jakarta Utara. Nah, kawasan Jakarta Utara ini, for your information juga, banyak banget emang pasar aku ada di situ. Secara di daerah Jakarta Utara ini banyak orang-orang Chinese dan orang-orang Batak gitu kan ya. Dan memang pasar aku tuh kebanyakan orang Chinese dan orang Batak. Nah, kenapa gitu kan? Mereka kan memang kan banyak kebutuhan akan gaun kebaya untuk ibadah ataupun untuk keperluan pesta kan. Nah, akhirnya aku setujulah. Sesuai dengan harga pula, budget juga masuklah di kantong aku waktu itu. Nah, singkat cerita, karena ini ide dari Erwin datangnya, ya aku suruh Erwin untuk ngehandle si bazar ini selama 3 hari di salah satu mall yang baru saja dibuka di Jakarta Utara itu. Berangkatlah dia di hari pertama. Alhamdulillah, memang benar dapat pesanan. Dia pulang, dia ngasih info ke aku. Alhamdulillah ini dapat pesanan, jepret. Aku telitilah pesanannya. Oh, oke. Langsunglah DP-nya udah diterima, kerjakan. Hari kedua, dapat lagi pesanan kan, ada 2 gitu kan. Aku periksa lagi, aku cek. Oke, pesanan. Besok siapa yang belanja, si Tony, aku kerjain. Nah, di hari ketiga ini ada pesanan yang membuat aku tuh kayak menurut aku aneh gitu loh. Kenapa aneh? Karena aku pas baca kertas ukuran, aku merasa ada sedikit yang janggal dengan catatan-catatan sama desain yang dibikin oleh asisten aku ini, si Erwin, sama catatan-catatan ukuran itu kayak nggak pas. Dan juga di situ ada note gitu kan, note harus segera diselesaikan. Wajar sih, takutnya keburu takut keduluan sama hari H.
buat aku ini aneh gitu. Hari H kan harusnya si orang itu udah tahu, kenapa kok ini takut keduluan sama hari H. Seolah-olah dia itu masih belum tahu gitu hari H-nya itu kapan. Nah, selain itu yang membuat aku aneh lagi adalah menurut aku tuh ada ketidaksinkronan atau ada ketidakpantasan antara desain yang dibuat, ukurannya, dan biodata si kliennya gitu loh. Jadi kalau di aku tuh kan ada kertas ukuran yang ada nama klien, kemudian ada ukuran-ukuran dia badannya berapa, kemudian di sampingnya kertas kosong untuk desainnya gitu loh. Nah, aku jelasin satu-satu ya. Desain yang dibuat oleh asistenku ini adalah desain gaun yang menurut aku ini mirip dengan gaun pengantin. Dikasih keterangan berwarna putih. Tetapi dia memang maunya gaun itu tuh sopan. Tetapi pas aku lihat dari ukurannya, jadi ukuran-ukuran di sana itu ukurannya itu tidak terlalu langsing gitu loh. Nah, biasanya pengantin itu kan usianya itu masih muda. Biasanya badannya itu masih bagus-bagus. Ya nggak semua juga, ada juga pengantin yang masih muda tetapi badannya memang kecenderungannya itu nggak langsing gitu kan. Pas aku lihat ukurannya ini mungkin pengantin ini kecenderungannya tidak langsing. Aku lihat namanya Ibu Ana M gitu. Mungkin Ana M tuh Ana Maria kali ya. Aku nggak tahu deh. Pokoknya Ibu Ana M gitu. Kok ditulisnya ibu? Karena biasanya si asisten-asistenku ini kalau nulis calon pengantin dan masih muda itu biasanya itu Mbak atau Kak gitu atau nama aja Ana M gitu. Kalau ditulis ibu biasanya ini memang udah benar-benar ibu-ibu. Nah, pas aku lihat usianya 72 tahun gitu. Ini ibu-ibu kenapa bikin baju yang menurut aku tuh kenapa bikin baju pengantin gitu loh. Kalaupun dia itu pengen pesta, acaranya apa, acara anaknya mau nikahan, nggak gini juga kali desainnya, tumben banget. Karena ini memang di luar dari desainnya si asistenku ini, biasanya tuh nggak kayak gini desainnya. Akhirnya aku panggil lah asistenku ini kan, si Erwin ini kan. Win coba sini deh Win, aku coba tanya deh, ini desain ini nggak salah kamu bikin. Ibu ini umurnya 72 loh. Terus kamu bikinin tuh gaun seperti ini gitu. Iya, kata dia gitu. Memang requestan dari keluarganya itu kayak gitu. Terus ini kenapa ada catatan lagi kalau takut keduluan hari H? Emang hari H-nya kapan, Win? Aku tanya gitu kan ke asisten aku kan. Asisten aku jawab, hari H-nya sih sebenarnya belum ditentukan karena takutnya anaknya ada yang dari luar negeri belum nyampe. Jadi nunggu anaknya ngumpul dulu, baru nanti diadakanlah acaranya, katanya begitu. Ini siapa sih yang pesen? Aku nanya gitu kan, terus penasaran kan aku. Ya jadi kemarin di hari ketiga itu pas kita jelang mau tutup, udah mau kelar bazarnya, itu ada satu keluarga gitu datang. Ada 2 anak perempuannya sama 1 laki-laki. Kayaknya laki-laki ini adalah mantunya deh, salah satu dari suami dari mereka lah. Kemudian ada ibu-ibu, tapi ibu-ibu ini di atas kursi roda. Ya ini Ibu Ana M ini, yang di Ibu Ana ini gitu kan, yang di atas kursi roda. Kepalanya udah botak, makanya itu aku bikin desain tuh ada headpiece-nya, ada hiasan kepalanya buat nutupin botaknya gitu. Oh gitu, aku mikirnya gitu. Dalam hatiku di atas kursi roda botak pastinya nih sakit gitu kan. Oh iya Tio, nih asistenku bilang lagi gini, nanti dia juga pesen dipercepat supaya nggak keduluan hari H, siapa tahu hari H-nya itu bisa diadainnya tuh cepet. Kemudian dia minta aplikasi batu-batu sama kristal-kristal itu full di depan aja, di belakang nggak usah gitu kan. Buat aku ini sebenarnya sih masih oke lah, karena memang biasanya orang bikin baju itu memang bagian depannya tuh lebih digenjrengin, bagian belakangnya tuh dikit-dikit aja payet, batu-batu dan lain sebagainya. Tapi ini mintanya tuh nggak ada, nggak usah gitu. Loh kok nggak usah, kenapa nggak dikit-dikit aja? Aku kasih masukan lah ke si Erwin. Nggak usah aja. Terus ini ibunya pesen lagi. Kamu telepon lagi deh sendiri deh ke ibunya. Aku dikasih nomor telepon ibunya kan. Terus aku telepon lah ke ibunya, anaknya si Ibu Ana ini. Aku bilang, halo Ibu, selamat malam. Oh iya Mas, selamat malam. Saya desainer yang bikin bajunya. Yang kemarin itu adalah Erwin, asisten saya. Aku bilang gitu. Aku jelasin semuanya dari A sampai Z. Kemudian ibu itu bikin aku, ibu itu ada satu omongan yang bikin aku tuh lebih kaget lagi. Bahwa ibu itu bilang gini nih, oh iya Mas, tolong bajunya dibuat cepat. Kemudian aplikasinya di fullin di depan aja, belakangnya nggak usah sama sekali ya Mas. Dikasih tali-tali belakangnya, jangan resleting. Dan tolong diusahakan baju itu akan terlihat cantik kalau dipakai sama ibu saya walaupun ibu saya sedang tidur.
Nah di sini kan aku langsung ngeliat ke Erwin. Nah Erwin juga langsung nunduk. Erwin ini tahu. Nah FYI aja, Erwin ini kan asistenku ini tuh agamanya tuh Katolik gitu loh. Aku kan Muslim gitu kan. Oh iya Bu, siap. Saya bilang gitu, langsung ditutup kan. Aku tutup. Aku bilang sebenarnya ini baju apa? Aku tanya gitu kan. Si Erwin barulah cerita. Kayaknya baju ini memang untuk persiapan. Ibunya ini udah sakit keras. Dan ini untuk persiapan kalau ibu ini tuh sewaktu-waktu meninggal. Oke, aku juga nggak nolak, aku juga mau aja nerima itu kan. Akhirnya aku kerjakan lah, singkat kata baju itu jadi kemudian diantar. Nah singkat cerita 3 bulan pun berlalu. Dan pada suatu hari, ini malam hari sekitar jam setengah 9 atau jam 8 gitulah ya. Itu semua rumahku tuh udah sepi. Erwin yang tinggal di rumah aku dan beberapa karyawan udah pada naik ke atas dan aku tinggalnya itu ada di bawah. Kemudian Erwin hari itu juga lagi ke salon. Dia salonnya selalu malam gitu, nggak tahu lah itu ke temennya dia gitu, nggak tahu ngapain dia di salon. Nah akhirnya aku memutuskan untuk menggambar seperti biasa, mengisi aku supaya nunggu ngantuk tuh aku tuh selalu ngegambar baju di ruang kerja aku sambil nonton fashion TV gitu biasanya aku kan. Aku gambar. Tiba-tiba aku tuh ngerasa di belakang aku tuh ada kayak desir angin set gitu loh, lewat gitu ser. Aku langsung gini kan. Kok nggak biasa? Ini kan sebenarnya ruangan kerjaku itu ketutup gitu, tapi kok ada desir angin gitu loh. Kok angin dari mana? Dan aku tuh kan pakainya tuh AC, nggak pakai kipas angin gitu waktu itu kan. Aku lihat ke belakang, pastiin gitu loh. Apa sih gitu? Jendela juga nggak pernah kebuka gitu loh. Aku udah ngerasa ada yang sesuatu yang hadir lah gitu kan ya. Kemudian aku mencium bau parfum. Bau parfum itu penuh banget itu ruangan kerja aku. Bukan bau melati ya, bukan bau kembang kuburan, bukan. Tapi bau parfum, ya parfum mahal gitu lah, sejenis Bulgari, Gucci kayak gitu-gitu parfum gitu. Tapi aku nggak tahu lah itu mereknya apa. Parfum itu kok tiba-tiba tuh baunya tuh wangi banget di dalam ruangan aku itu kan. Nah setelah itu aku tutup lah waktu itu laptop, kertas aku singkirin, TV aku matiin, AC aku matiin, aku keluar tapi pelan-pelan dari kamar. Jadi kayak seolah-olah aku tuh nggak takut gitu. Aku kan emang selalu gitu, kalau mengalami apa itu seolah-olah aku nggak takut gitu kan. Aku keluar, aku tutup pintu ruang kerja, aku mau ke kamarku di belakang tuh rada jauh gitu kan. Nah di situ aku mulai jalan cepat tuh. Orang-orang juga ngeliat aku, kenapa ini Mas Tio? Ini kan ini tumben ini terlalu sore, karena biasanya aku kalau kelar dari meja kerja itu, ruang kerja itu keluar tuh selalu jam setengah 12 gitu. Ini kok masih jam 9 udah kayak gitu, emang udah ngantuk gitu kan. Udah, nyampe lah aku di dalam kamar kan. Aku di dalam kamar tuh jam 9 setengah 10 gitu di dalam kamar. Aku tutup bed cover aku tutup set sampai segini nih. Nah, di sini posisi tidur aku tuh memang menghadap ke jendela kamar aku yang memang hordengnya itu selalu aku buka yang bagian tebelnya. Tapi kan ada bagian tipisnya gitu loh, masih rada-rada ketutup lah ya. Di situ aku tuh memang melihat bayangan gitu loh. Bayangan sosok perempuan yang pakai gaun yang mirip dengan gaun yang aku bikin 3 bulan lalu yang untuk Bu Ana itu gitu kan. Nah kenapa aku bilang mirip? Aku belum bisa bilang itu memang gaun yang aku gambar karena memang kan masih ketutup hordeng yang tipis itu kan. Udah gitu, aku tutupin lah sampai ke muka. Nah, sampai situ, begitu aku tutupin si selimut ini ke muka, itu bukannya malah tenang atau gimana, tetapi begitu aku tutupin dan mataku merem itu aku malah ngelihat sosok wajah perempuan di depan pelupuk mata aku ini. Dia bilang, Mas, terima kasih bajunya sudah aku pakai. Setelah suara itu pergi, seiring juga dengan sosok itu pergi dari pelupuk mata aku langsung gitu. Dan ternyata aku tuh bangun gitu, kebangun gitu. Ternyata tuh tadi tuh walaupun tidurnya tuh cuma sekejap tuh aku tuh kayak mimpi gitu. Jadi ketemu sosok itu juga di dalam mimpi gitu loh ternyata tuh kan. Habis gitu aku tengok kanan, kiri, tangan kiri kok makin sepi. Kayaknya ini udah jam berapa gitu. Tiba-tiba pintu gerbang pagar aku yang di depan tuh halaman itu tuh kebuka, dan kebukanya itu memang suaranya tuh rada kenceng karena memang agak rusak kan, jadi perlu diminyakin atau apa nggak ngerti, ratak gitu. Wah itu si Erwin datang nih kebetulan. Aku langsung keluar dari kamar aku langsung ke depan, aku suruh Erwin gitu, malam banget lo pulang nyalon gitu. Oh iya ngobrol kelamaan, sorry ya gitu, dia bilang gitu. Kita ngobrol, kamu telepon deh ke anaknya Bu Ana, aku bilang gitu. Bu Ana siapa nih? Kata dia gitu. Bu Ana yang 3 bulan lalu pesen baju jenazah untuk buat persiapan, aku bilang. Emang kenapa? Aku habis dimimpiin tadi, aku bilang gitu kan. Oh ya udahlah. Dia telepon kan, nggak diangkat tuh jam 11 itu berarti, nggak diangkat.
Habis nggak diangkat, oh, udah tidur kali, ya udah ditutup. Besok paginya kita udah siap kerja kayak biasanya gitu. Ada telepon masuk ke nomor teleponnya si Erwin ini kan, telepon masuk. Ini anaknya Bu Ana nih, gitu kan. Langsung aku suruh ngangkat pakai handphone dia, aku ambil. Halo Ibu, selamat pagi. Saya desain rank waktu itu bikin gaunnya, Ibu ada pesanan lagi nggak? Pura-puranya gitu. Oh, nggak dulu Mas, gitu. Oh iya Ibu, gimana kabar ibunya, sehat apa gimana? Gitu kan. Mau nanyain Bu Ana maksudnya. Nah, langsung dong anaknya bilang, iya Mas, kok Mas pas banget telepon hari ini, karena hari ini bajunya pas dipakai. Di situ aku langsung, iya Ibu, sebenarnya saya telepon ini juga bukan kebetulan, karena semalam saya didatangi lewat mimpi. Kayaknya Ibu itu berterima kasih sama saya gitu. Tapi ya semoga saja Ibu udah bahagia di sana, udah tenang di sana, karena di mimpi saya Ibu itu muda, segar gitu Bu. Gitu. Ibu itu jawab dong, iya Mas, soalnya memang yang make bukan Bu Ana, tapi yang make akhirnya kakak saya. Bu Ananya masih sehat, masih ada. Jadi ya itulah, gimana ya, baju itu memang dipakai, dipersiapkan untuk mamahnya yang udah sakit kanker, rambutnya udah rontok, udah stadiumnya lanjut. Tapi ternyata yang meninggal duluan justru anaknya yang tertua karena serangan jantung. Jadi yang semalam bilang terima kasih itu bukan Bu Ana, kan aku emang nggak tahu Bu Ana yang mana anaknya yang mana, kan yang ketemu si Erwin kan. Jadi sosok yang ketemu aku tuh anaknya Bu Ana, M itu ternyata. Itulah ya, ajal nggak ada yang tahu, kita persiapkan segala sesuatu kayaknya orang tua kita terlebih dahulu, ternyata malah kita yang berangkat duluan. Ya kita di sini sama-sama mengingatkan aja supaya kita terus-menerus berbuat baik, supaya juga kalaupun suatu saat Tuhan memanggil kita kapanpun itu kita dalam kondisi yang siap dan akan dipertemukan dengan Tuhan dalam surga, dalam tempat yang layak dan bagus di sana. Oke guys, thank you banget udah mau menyimak video ini sampai habis, dan semoga kalian suka dan semoga ini bisa menemani kamu, menemani jam-jam kamu untuk membunuh waktu kamu untuk menantikan buka puasa alias ngabuburit. Semoga puasa kalian senantiasa lancar dan sehat sampai ke lebaran nanti, sampai ke setelah lebaran juga sehat ya, tapi maksudnya puasanya lancar sampai lebaran nanti. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, jangan lupa share dan juga like, juga nyalakan tombol loncengnya supaya kalau aku mengupload video yang baru, kamu, saudara-saudara kamu, teman-teman kamu tahu duluan. Ya, sampai ketemu di video berikutnya esok hari. Kayaknya besok aku mau upload tentang hantu-hantu, apalah belum tahu lah, kita lihat besok aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral.